Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kusumawati dengan NPM 5021174. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep dasar kurikulum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang landasan dan prinsip dalam perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum sekarang. Baiklah, simak penjelasannya berikut ini. Pendidikan merupakan bidang yang penting untuk memajukan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, di mana pendidikan dijamin oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Apalagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya pendidikan adalah kunci untuk mewujudkannya. Maju tidaknya masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Landasan perkembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Di antaranya yang pertama, landasan filosofi. Landasan ini berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Yang kedua, landasan psikologi, interaksi antara individu. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dan yang keempat, landasan pengetahuan teknologis. Prinsip perkembangan kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum, ada prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, kurikulum disusun berdasarkan prinsip untuk menemukan potensi dalam diri peserta didik. Yang kedua, memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam, mulai dari agama, sosial budaya, adat istiadat, dan jenis kelamin. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran tahun 1947, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952, yang menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Ketiga, Rencana Pendidikan 1964, dengan konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Yang keempat, kurikulum tahun 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, metode, materi, dan tujuan pengajaran. Yang keenam, kurikulum 1984 yang lebih menekankan keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Pemerintah memperbarui kurikulum ini sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004 yang melahirkan kurikulum berbasis komputer atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 atau KTSP. Yang ke-10, kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti. Dan yang ke-11 adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para pelajar. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.